Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Mata, berbagi cerita dari yang terlihat mata. Disclaimer, saya bukan cenayang, bukan paranormal atau yang sejenisnya. Saya hanya kebetulan saja terkadang bisa melihat mereka. Cerita Mata kali ini saya akan menceritakan cerita mata kamu. Cerita kali ini diceritakan oleh salah satu subscriber Cerita Mata. Sebut saja namanya Mbak Nia. Terima kasih Mbak Nia sudah berbagi pengalaman tentang kisahnya atau ceritanya yang memijit sambil mengobati orang yang ketempelan. Yang kali ini di akhir ceritanya kalian akan surprise banget pastinya. Penasaran dengan ceritanya? Berangkat. Jadi Mbak Nia ini profesinya memijat orang. Customernya rata-rata membutuhkan dipijat karena kasus yang umum lah. Seperti kayak badan pegel-pegel atau ada yang keseleo. Pijat bayi juga ternyata Mbak Nia ini bisa. Totok juga Mbak Nia ini bisa. Jadi lengkap lah ya servisnya. Tapi kadang-kadang ada juga yang ternyata pas dipijat Mbak Nia menemukan bahwa orang tersebut ketempelan sama makhluk yang tak kasat mata. Mbak Nia ini tidak sembarangan mijat orang, karena Mbak Nia ini juga suka sambil berdoa-doa lah. Tapi jangan bayangin Mbak Nia ini seperti dukun ya, yang serem gitu, atau pakai ritual-ritual yang nggak benar, nggak. Bukan kayak gitu kok. Jadi Mbak Nia ini memijat dengan berdoa secara Islami sesuai keyakinannya. Meminta kesembuhan sama Allah, meminta bantuan untuk disembuhkan sama Allah sambil mencoba berkomunikasi dengan makhluk-makhluk tersebut. Apabila kalau memang menemukan kasus yang memang customernya ini ketempelan. Sekedar informasi, Mbak Nia ini memang punya sixth sense juga. Makanya dia bisa melihat dan membedakan ketika orang yang ketempelan atau memang cuma mau pijat biasa aja. Suatu hari, dia dihubungi oleh salah satu customernya, yaitu kita sebut saja namanya Ibu Ani ya, di Jakarta. Dia bercerita bahwa anaknya yang laki-laki bernama Abi habis kecelakaan terjatuh dari motor. Abi ditolong oleh orang-orang sekitar dan dibawa ke rumah sakit. Dari sejak dibawa sampai ke rumah sakit, Abi ini tidak bisa ditanyai. Posisi badannya tuh kaku, terbujur kaku dengan mata mendelik ke atas. Dan Abi ternyata harus dijahit luka-lukanya karena lumayan parah lukanya di tangan dan di kaki. Akhirnya warga setempat mencari identitas Abi dan menghubungi keluarganya. Sampai di rumah sakit, orang tuanya bingung karena kondisi Abi menunjukkan perilaku yang aneh. Orang kecelakaan kalau pingsan pasti ya seperti orang tidur kan gitu. Nah ini matanya mendelik dan badannya kaku gitu. Padahal luka-luka di kaki dan di tangannya itu banyak sekali gitu. Bahkan memang harus dijahit kan. Dan Mas Abi ini badannya terbujur kaku seperti orang lumpuh. Sampai dibawa pulang, posisi badan Mas Abi pun masih sangat kaku. Akhirnya Ibu Ani meminta Mbak Nia datang ke rumahnya untuk memijat Abi. Barangkali ada yang keseleo atau yang menyebabkan badannya menjadi kaku lah. Tidak berapa lama sampailah Mbak Nia di rumah Ibu Ani. Mbak Nia langsung ngecek keadaan Abi. Dan di situ Mbak Nia kaget. Dan akhirnya Mbak Nia bertanya kan, dan mendapatkan cerita ternyata Abi ini baru pulang KKN kemarin. Dan Mbak Nia bisa melihat bahwa Abi ketempelan makhluk tak kasat mata ketika di desa KKN ini. Dan desanya ini katanya di salah satu pelosok di Karawang, daerah Karawang.
Ketika KKN selesai dan Abi kembali ke Jakarta, makhluk itu ternyata mengikuti Abi. Dan di sini karena Mbak Nia bisa melihat dan bisa berkomunikasi, dia langsung mencoba berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Siapa kamu? Apa maumu? Keluar dari badan Abi. Kasihan anak ini, sudah kamu buat celaka sampai jatuh dari motor. Lalu makhluk itu menjawab, Tidak mau. Aku mau sama dia. Aku suka sama dia. Dari pertama melihat dia di desa. Lalu Mbak Nia bertanya lagi, dari mana asalmu? Lalu kenapa kamu meninggal? Dan apa penyebab kamu sampai kamu tidak bisa tenang seperti sekarang? Dari kuburan tua di desa itu, anak ini lewat dan aku langsung suka sama dia. Aku meninggal tidak sengaja. Aku overdosis obat. Aku pikir dosis itu hanya akan membuat aku tenang. Ternyata aku tidak bangun lagi. Aku jadi seperti bunuh diri. Makanya aku gentayangan. Mbak Nia melanjutkan ceritanya. Sekarang lepaskan anak ini. Kalau kamu gak mau keluar, saya akan tarik paksa. Mbak Nia langsung berdoa dan sambil memijat Abi. Alhamdulillah setelah itu badannya Abi mulai melemas dan mulai bisa bangun. Tapi Abi juga kaget. Ketika dia bangun, dia bingung apa yang sebenarnya terjadi. Dia bahkan tidak merasakan luka-luka yang ada di sekujur badannya. Abi bilang terakhir yang dia ingat, dia sedang naik motor menuju ke rumah temannya. Hanya sebatas itu. Lalu Mbak Nia menceritakan semua kejadian yang Mbak Nia lihat. Dan Abi bilang, memang ketika KKN dan pertama kali dia datang ke desa itu, dia sudah merinding. Apalagi ketika harus melewati kuburan tua yang ada di desa tersebut. Selama KKN juga Abi sering sekali merasa merinding. Tapi untungnya dia tidak harus terlalu lama di desa itu. Mungkin hanya sekitar 10 harian. Setelah Mbak Nia selesai memijit, kondisi Abi alhamdulillah sudah jauh membaik. Akhirnya Mbak Nia membawa makhluk itu dengan cara digendong sambil naik motor dan dibuang ke kali atau sungai yang mengalir katanya. Nah, disinilah yang menarik dan mengejutkan. Ternyata makhluk itu adalah laki-laki berumur sekitar 50 tahun dan merupakan perjaka tua. Iya, benar. Pasti kalian menduga hal yang sama nih sama saya. Ternyata makhluk ini adalah makhluk penyuka sesama jenis. Dan dia dulunya memang suka dengan pria muda seperti Abi. Wow, mind blowing banget ya teman-teman ya. Karena jarang-jarang nih kita mendengar ada makhluk yang seperti ini. Kita doakan saja semoga semua makhluk-makhluk yang seperti ini pada akhirnya ruhnya bisa tenang dan bisa diterima kembali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pesan moral dari cerita mata kali ini adalah jangan lupa selalu berdoa dimanapun kita berada. Dan satu hal lagi, jangan pernah mencoba hal-hal yang dilarang oleh agama. Karena kita tidak pernah tahu umur kita sampai kapan. Khawatir kita dipanggil Tuhan di saat kita sedang melakukan perbuatan dosa. Alhasil, roh kita tidak dapat diterima dimanapun. Demikian cerita mata kali ini.
Sampai berjumpa di cerita mata berikutnya.